Pemirsa, berawal dari keprihatinan Sancaya Rini akan limbah tekstil yang kian mencemari lingkungan, Rini mendapatkan ide untuk membuat batik dengan menggunakan pewarna alami. Tak hanya ramah lingkungan, Rini juga ingin mengajak anak muda lebih mencintai batik tulis melalui karyanya. Berangkat dari keprihatinan Sancaya Rini terhadap limbah yang dihasilkan dari industri tekstil, serta minat beli anak muda terhadap batik tulis yang sangat kecil, Rini mendapat ide untuk membuat Kana Goods, produk batik tulis dengan memanfaatkan pewarna alami. Kana Goods juga menonjolkan warna biru indigo dan model-model kekinian agar menarik minat pembeli dengan usia remaja dan dewasa muda. Bagi Rini, usahanya ini tak hanya menjual produk, namun juga ada ajakan untuk lebih mencintai karya batik tulis serta penggunaan pakaian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk membuat satu produk baju membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari dengan minimal 8 kali pencelupan. Meski membutuhkan proses yang lebih rumit, namun dampaknya bagi kelestarian lingkungan sangat besar. Menciptakan berbagai produk ramah lingkungan seperti yang dilakukan Rini adalah tindakan nyata yang bisa dilakukan sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana Ibu Rini melestarikan lingkungan dengan batik pewarna alami dan bagaimana pula mengajarkan anak-anak muda untuk lebih mencintai batik tulis, saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Sancaya Rini selaku pemilik Kana Goods. Selamat pagi Bu Rini, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Andrew ya. Ya, Ya, baik, sehat, alhamdulillah. baik. Bu Rini, ini dapat Ya. inspirasi atau dapat ide dari mana supaya bisa lebih mencintai lingkungan, dapat membuat batik yang pewarnanya ini adalah pewarna alami? Mm-mm. Sebenarnya inspirasinya saya datangnya sih dari museum, dari belajar di museum ya. Dan ternyata pewarnaan alam itu sebenarnya warisan nenek moyang kita. Batik itu udah dipakai sejak zaman nenek moyang kita ya. Batik dan tenun itu semuanya pakai warna alam sebelumnya. Dari situ berangkat dari situ saya pengen membuat batik yang lebih ramah lingkungan. Selama ini kan kita mengenal batik itu warnanya warna kimia ya, di mana warna kimia itu kan sangat merusak lingkungan, merusak kondisi kesehatan si pembatik. Nah, makanya saya berusaha membuat batik yang lebih ramah lingkungan dengan bahan-bahan dari tumbuhan. Itu sih sebenarnya kenapa saya memakai pewarnaan alam. Satu untuk lingkungan kita supaya lebih bersih, lebih aman. Kedua bagi pengrajinnya juga aman untuk kesehatan, juga sumber hayati atau sumber tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakai untuk pewarnaan di alam di Indonesia tuh banyak banget sebenarnya kalau kita mau ngulik gitu. Baik, ada apa aja sih Bu bahan-bahan yang Eh, bisa digunakan untuk menjadi pewarna alami? Itu dari bagian tumbuhan itu ya, dari daunnya bisa. Dari daunnya itu misalnya dari daun indigo vera yang menghasilkan warna biru ya, yang kita pakai untuk kanagus. Kemudian dari ketapang, dari daun ketapang itu juga bagus ya. Ketapang itu kan tumbuh liar di mana-mana, dari pantai sampai gunung ya. Dari itu menghasilkan warna kuning sampai keabu-abuan. Kemudian daun rambutan bisa, daun jambu bisa. Kemudian dari batangnya, dari kayunya itu kayu mahoni misalnya ya, jangan banyak-banyak contohnya nanti waktunya nggak cukup. Terus dari kulit kayunya itu misalnya kayu tinggi bisa dari kayu putih jenis-jenis tertentu ya. Kemudian dari kulit buah jengkol bisa, kulit buah rambutan bisa, itu kan dianggap sebagai limbah, tapi ternyata bisa kita pakai untuk pewarna. Kemudian dari akar-akaran, dari akar pohon mengkudu itu juga warnanya bagus, itu. Misalnya begitu. Baik, ternyata ini Mm-mm. bahan-bahannya justru ada di sekitar kita ya, dengan Oh banyak, kreativitas justru barang-barang yang mungkin tidak terpakai, bahkan mungkin ya, kita kira itu limbah. Kalau kita ya, punya kreativitas bisa menjadi barang yang bermanfaat dan malah bisa sangat, menjadi nilai jual ya Bu ya. iya sangat bisa kalau kita mau Baik, ngulik ya. Ini mengulik sendiri apakah dari referensi temankah atau memang inovasi sendiri aja Bu Rini? Sebenarnya awal-awal itu kan saya juga belajar dari museum tekstil ya.
Kemudian kita ngembangkan sendiri karena pendidikan saya kan dari pertanian ya, dari Fakultas Pertanian. Kalau tanaman A bisa, mestinya tanaman B bisa dong, gitu kan. Akhirnya kita nyoba-nyoba sendiri. Kemudian referensi dari buku-buku di internet juga banyak banget. Tapi di internet itu kan kebanyakan waktu itu infonya adalah tanaman-tanaman dari iklim subtropis. Tanaman yang ada di Indonesia dan dipakai untuk mewarna itu sangat kurang informasinya. Jadi kayaknya kita harus segera menggerakkan untuk memperkenalkan bahan pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tanaman Indonesia nih. Yuk kita bareng-bareng untuk memperkenalkannya nih Dai TV nih gitu. Baik, lalu Iya. setelah karya Bu Rini sudah banyak diproduksi, apakah Mhm. produk-produk dari Bu Rini ini dijual ke masyarakat luas atau hanya untuk koleksi pribadi, Bu? Enggak, saya akhirnya kan dari hobi bikin sendiri, akhirnya kita jual karena memang ternyata banyak yang melirik ya, karena dianggap sebagai barang ramah lingkungan, kemudian juga apa namanya, melestarikan konten lokal batik. Nah, alhamdulillah sejak 2000 berapa ya Kanawida, kan kita punya 2 brand itu Kanawida dan Kanagus. Sejak 2008 sampai sekarang itu sudah banyak peminatnya, kemudian dari kalangan usia yang sudah matang sampai anak-anak muda pun sekarang sudah melirik produk-produk Kanagus karena kita memang sasarannya sekarang lebih banyak ke anak-anak muda, gitu. Baik, jadi ini juga Mhm, dijual ke masyarakat luas mhm. dan tadi sempat Iya, Ibu bilang ini dilirik oleh anak-anak muda. mhm. Apakah Bu Rini juga mengajarkan Ibu cara membuat batik menggunakan pewarna alami ini? Karena kan anak-anak muda kalau ditanamkan nilai yang baik, mungkin dia juga bisa menyebarkan ke teman-temannya. Iya, sebenarnya saya dari awal, sering mengadakan workshop, pelatihan ya tentang batik tulis. Karena yang, saya memang sampai sekarang tetap mempertahankan batik tulis, sebagai, unsur konten lokalnya. Kemudian, dengan, workshop itu saya juga memperkenalkan, pewarnaan alam, kepada anak-anak muda itu. Saya nggak tanggung-tanggung untuk menyebarluaskan apa namanya, yuk kita bareng-bareng untuk memakai warna alam untuk batik-batik kita gitu kan. Dan itu saya perkenalkan lewat workshop juga di pameran-pameran sih sebenarnya. Kalau di pameran saya suka jaga dan cerita bagaimana proses batik itu sebenarnya dan bagaimana membuat pewarnaan itu sebenarnya gitu. Baik, tapi kalau dari Mhm. kualitas sendiri ini bagaimana Bu? Apa yang sangat membedakan dengan batik pewarna kimia? Ya, yang paling utama kita harus melihat kalau warna alam itu tidak secerah, warna kimia ya, ketika warna alam itu lebih, soft warnanya, lebih menyejukkan mata gitu ya, itu, ciri utamanya. Kemudian yang paling utama juga, dia, lebih ramah lingkungan, itu aja sih sebenarnya ya, kalau kita mau membedakan batik batik tulis, batik warna kimia dan alam, yang pertama warnanya memang tidak secerah warna, mmm, kimia. Kita, warna-warna alam itu lebih lebih soft warnanya dari warna alam dari warna kimia. Kemudian kalau mengenai keawetan, sebenarnya semua, tekstil yang punya warna itu memang harus hati-hati, harus, merawatnya dengan benar. Nah, di batik warna alam itu lebih, memerlukan, perawatan yang khusus. Dia nggak boleh dicuci dengan sabun yang terlalu keras, jangan dijemur di matahari langsung, kemudian, kalau bisa dicuci aja sendiri, nggak usah pakai mesin cuci, ya cek-cek gitu aja, tidak boleh direndam gitu. Itu, bedanya dengan warna, berasal dari kimia. Baik, terima kasih Bu Rini untuk waktu dan informasinya telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Iya, Bu Rini dan kami tunggu inovasi selanjutnya Bu. makasih, yuk. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.